itu tidak pakai alas kaki. Sehingga apa? Terbiasa kaki-kakinya bengkak. Dan seterusnya itu turun-menurun seperti itu. Dan ini identitas. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda dan saya tanyakan kepada Anda. Lalu bagaimana dengan Gus Fuad ini? Adakah kemiripan dengan Guru Sekumpul? Pak Kiai Fuad. Kalau saya lihat, Guru Udin aja nggak masuk Wikipedia. Gus ini masuk Wikipedia. Masya Allah, namanya luar biasa. Nah, ada banyak keterbalikan. Saya ingat di dalam satu nazam, fakam abadin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abad. Mudah, istilah-istilah yang mudah dipahami dan bacanya player itu adalah bahasa Inggris. Ejaan Latin bahasa Inggris. Jadi player seperti itu. Tapi Masya Allah, mohon maaf kalau misalkan ternyata ini ya betul juga ya, itu kayak alat, nama alat. Jadi sebenarnya Al-Jalil 3 ini adalah lokasi tertua. Pada hakikatnya Al-Jalil 1 harusnya di sini. Tapi Al-Jalil 1 kita bangun dari Jawa, yaitu ada di Jember. Al-Jalil 2 ada di Patemon. Kemudian Al-Jalil 3 ada di sini di Sumeneb, yaitu tempat kelahiran, tanah kelahiran saya ada di Al-Jalil 3. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat kaum muslimin, subscriber channel Benteng Akidah dimanapun Anda berada. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan yang pertama, sebelum saya melanjutkan kepada tema bahwa saya telah meralat apa yang saya sampaikan sebagai julukan daripada pembacaan julukannya Gus Fuad dengan mengatakan Gus Fuad Player. Tapi saya bermaksud supaya bagaimana saya menyampaikan dengan mudah istilah-istilah yang mudah dipahami dan bacanya player itu adalah bahasa Inggris, ejaan Latin bahasa Inggris. Jadi player seperti itu. Tapi Masya Allah, mohon maaf kalau misalkan ternyata ini iya betul juga ya, itu kayak alat, nama alat kelamin. Masya Allah, mohon maaf. Baik, saya tidak akan menyampaikan, tidak akan menggunakan istilah tersebut, cukup dengan kata GP saja atau Gus Fuad saja. Sekarang begini, saya sebenarnya tidak terlalu tertarik ya untuk menyampaikan komentar-komentar semacam ini, karena di dalam video-videonya katanya kalau misalkan yang akan ditanggapi adalah kelas profesor doktor atau kelas orang alim alamah yang top lah, baru ditanggapi. Kalau misalkan yang lain kelas SMP dan MA katanya seperti itu. Ini agak rumit ya, mana anak-anak MTS atau ngajinya cuma kelas MTS apa man itu mudah sekali dibohongi. Wah, itu harus memperjuangkan hukum Islam yang mana? Ya, hukum negara kita inilah hukum Islam. Karena ini adalah hasil dari perjanjian para pendiri bangsa ini. Ini harus diulang-ulang supaya untuk mengcounter paham-paham radikalisme poclok gitu. Gitu loh. Musuh lulusan Iqra ijan repot tenan itu. Ngono arep bantah aku gitu. Ya Allah. Kiamat sudah dekat tenan gitu. Nah, jadi tidak masalah. Yang pasti saya ternyata setelah mempelajari banyak kejanggalan-kejanggalan dari pemahaman-pemahaman yang saya tidak akan menggunakan kata kucluk seperti pemahaman-pemahaman yang sangat melenceng diantaranya. Bagaimana tentang keislaman, bagaimana istilah tasawuf, katanya mengatakan tasawuf inti dan lain sebagainya. Tapi saya dalam kesempatan ini khusus, saya tidak akan membahas persoalan ini, nanti di konten berikutnya dan yang lain sebagainya. Semoga saya punya waktu di tengah kesibukan saya. Tapi sekarang saya akan mengangkat satu persepsi di publik bahwasanya beliau katanya muridnya Guru Sekumpul. Atau kalau saya lihat di biografinya itu Masya Allah luar biasa. Kiai Haji mendapatkan keilmuan dari Guru Sekumpul. Pak Kiai Fuad. Dari kiai ini, itu, dan lain sebagainya.
ulama, termasuk ulama dan lain sebagainya. Masya Allah. Baik, saya sekarang fokus saja. Begini, saudara kaum muslimin, kalau misalkan saya berguru kepada Habib Umar bin Hafidh di Hadramaut, maka tentu saya pulangnya, biasanya saya akan meniru apapun yang dilakukan guru-guru saya. Dari cara pakai imamahnya, cara berjalannya, cara suka pakaian putihnya. Beliau kalau hari Jumat semuanya serba putih, cincinnya, jam tangannya, kacamatanya, sandalnya, pakaiannya serba putih karena mencintai baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya tentu akan mengikuti guru-guru saya. Kemudian kalau misalkan Anda lihat santri-santri Gontor, bagaimana beliau kerapihannya, dengan dasinya, dengan jasnya. Karena itu adalah identitas guru-gurunya dan yang dicintai oleh mereka. Siapa yang akan diikuti kalau tidak gurunya? Nah, jadi ini salah satu berbicara identitas. Kalau misalkan Anda melihat santri-santri di Madura, saya mempunyai satu karakter, ya, pesantren di rumah, bahwa dulu itu kalau santri masuk di pelataran atau di halaman pesantren, di guru-gurunya, itu tidak pakai alas kaki. Sehingga apa? Terbiasa kaki-kakinya bengkak. Dan seterusnya itu turun-menurun seperti itu. Dan ini identitas. Nah, sekarang saya katakan kepada Anda dan saya tanyakan kepada Anda. Lalu bagaimana dengan Gus Fuad ini? Adakah kemiripan dengan guru sekumpul? Pernahkah guru sekumpul mengatakan kodran kadrun sebagaimana beliau? Nek kadrun dikomentari, komentari ngawur toh. Saya oke sing komentar, kan saya neng dhuwur kok komentari, ya ta? Saya kewaca. Jawa kadrun iki. Bola-bali kadrun iki ya kuwi lho, kelompok garis radikal. Terus menerus kelompok radikal kadrun itu terus menerus menyebarkan kebohongan. Kemarin ketemu Kadal, kamu tersinggung nggak Dal dengan istilah kadrun? Oh, enggak, lo kok enggak? Lah aku kan Kadal Jawa. Ora kadrun ning kawah. Kadal Jawa. Pernahkah guru sekumpul mengatakan kucluk kepada orang lain? Kucluk. Pernahkah guru sekumpul mengatakan binatang kepada orang lain? Artinya kadal gurun. Ya, karena beliau mengistilahkan sepertinya yang menentang pernyataan beliau, yang tidak paham, itu kadrun, itu kan kadal gurun. Itu sudah mengatakan binatang. Pernahkah itu dilakukan oleh guru sekumpul? Aku membersihkan akan Nabi Muhammad dan pula warganya semuanya akan sebagai bersih. Allah yang membersih. Kemudian cara mengajinya juga. Apakah guru sekumpul biasa, mohon maaf, mengangkat begini dan di bawahnya ada kitab di bawah lututnya? Apakah pernah seperti itu? Tapi qiraatin birraf'i fil arba'ah. Di dalam satu qiraah dibaca rafa pada yang keempat. Uduna dibaca udun. Mohon maaf, kalau menurut kami itu adalah kegiatan atau cara pola belajar menurut kami dari tasawuf yang kami pelajari, akhlak yang kami pelajari, yaitu adalah su'ul adab. Ketika meletakkan Al-Quran atau kitab yang kita muliakan, itu di bawahnya lutut kita. Itu menurut kami. Tapi saya sampai detik ini tidak pernah melihat guru sekumpul melakukan hal itu. Wallahu a'lam. Dan saya bisa lihat dan saya bisa perhatikan murid-murid guru sekumpul. Siapa? Al-Maghfurlah, Allahumma yarham, Guru Zuhdi misalkan. Tidak, Masya Allah luar biasa. Guru Udin, Masya Allah tawaduknya luar biasa. Kepada habaib cintanya luar biasa. Enggak pernah Guru Udin mengatakan Habib kurang ajar, enggak pernah. Setelah umat kecewa melihat perilaku Habib yang pada kurang ajar, ada si Krebo ini yang keren memberi syafaat. Lalu bagaimana dengan Gus Fuad? Kira-kira masih pantas tidak disebut muridnya guru sekumpul? Masya Allah. Baik, Anda yang bisa menilai sendiri, Anda yang bisa menyimpulkan sendiri. Akan tapi sekarang begini, ketika kita melihat guru, tentu bagaimana hati kita terpaut kepada Allah dan Rasulnya. Ketika kita melihat wajah seorang alim allamah, tentu kita bagaimana caranya diingatkan dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Bagaimana dengan dakwah, bagaimana dengan ajaran Islam, bagaimana dengan syariat, bagaimana dengan hakikat. Ini sepatutnya dan semestinya ketika kita melihat seorang alim allamah dan orang-orang soleh. Ketika melihat wajah orang soleh itu ibadah, berpahala. Karena apa? Karena mengingatkan kepada Allah.
Tapi beda kalau misalkan kita melihat seorang yang dianggap katanya ulama, tapi malah menjadi satu momen seolah-olah ini bukan untuk dakwah. Nanti ini coba dilihat misalkan ngajinya, kemudian lebih banyak kodrankan turun ke sana kemari dan lain sebagainya. Menyampaikan ainnya pun tidak fasih. Mohon maaf sekali lagi. Fathah a, ngain fathah a, gitu kan. Nek ra bener mah dadi a lho kok. Ngain fathah ya a kok, ada. Likulen iku saben-saben wiji-wiji jangan gawe sapa ingsun Allah mingkum sae sira kabeh ayyul umamu he para umat sirngatan ing saringatan tegese ing saringat saringat ngono ya engko kleru saringat bojone meteng padha bojoku do meteng. Mohon maaf. Karena apa yang disampaikan oleh baginda Nabi SAW, Al-Quran, bagaimana kita mencintai Nabi, bagaimana kita Arabnya juga ikut Nabi, meskipun kita nggak fasih. Tapi maksimal bagaimana kita mencintai Nabi, begitu loh. Cara ibadahnya, cara sholatnya, sallu kama ra'aitumuni usalli, kata Nabi. Seperti apapun caraku sholat, ya ikuti. Cara bacaannya, ya ikuti. Ain bukan dibaca ngain, kayak gitu. Ing saringatan tegese ing saringat. Sampai di sini, kira-kira ini muridnya guru sekumpul nggak? Yang ainnya fasih, Arabnya fasih, pakaiannya imamah, sunnah serba sunnah. Tidak pernah gundul-gundulan, tidak pernah pakai apa istilahnya kaosan saja di dalam publik. Wallah alam. Tapi saya pikir nggak pernah lihat itu. Baik, saudara kaum muslimin, saya tidak bermaksud apa-apa, hanya kecuali saya termotivasi untuk menyampaikan ini ketika beliau diulamakan dan menyampaikan hal-hal yang sifatnya prinsip itu malah melenceng dan tidak ada dasarnya. Tidak ada dasarnya. Anda bisa tunggu konten saya berikut ini. Saya akan menyampaikan dengan tegas, dengan jelas, dengan gamblang, dalil-dalilnya, dasarnya. Dan ketika beliau menyampaikan tentang katanya tasawuf begini, harusnya intinya Islam itu tasawuf, malah saya akan angkat satu dalil dasar yang mengkantar pernyataannya sendiri dari ilmu tasawuf sendiri. Insya Allah, semoga saya diberikan kelulusan waktu. Baik, saya akan tutup dalam kesempatan ini. Mari kita cari guru yang bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala mengajarkan di dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi bagaimana orang mukmin ketika diingatkan dengan hal-hal yang disentil dengan kata-kata Allah, mengingatkan itu bergetar hatinya. Dan inilah yang akan menambah keimanannya. Dan tawakal kepada Allah akan semakin tinggi dan semakin meningkat, kualitasnya lebih baik lagi. Ini yang pertama. Jadi akhirnya diambillah satu kesimpulan bahwa melihat wajah orang soleh yang mengingatkan dirinya kepada Allah, mengingatkan kepada dakwah, mengingatkan kepada amar ma'ruf nahi munkar, itu adalah ibadah. Jadi bukan orang soleh yang dengan penampilannya pun tidak mengingatkan kepada Nabi. Ini salah satu prinsip hakikat di dalam Islam. Anda harus perhatikan ini. Dan saya akan memberikan tamsil dan beberapa contoh. Satu, Imam Abu Bakar Al-Mutawwi'i, beliau murid daripada Imam Ahmad bin Hanbal Al-Hambali. Beliau mengaji musnad hadis kepada Imam Ahmad selama 2 tahun. Enggak pernah bawa buku, enggak pernah bawa tulisan, coret-oret-oretan, enggak pernah. Hanya duduk memandang wajahnya Imam Ahmad bin Hanbal. Karena itu adalah satu kenikmatan. Karena apa? Melihat wajahnya orang soleh, penampilannya orang soleh, menggunakan sunnah dan lain sebagainya. Ini mengingatkan kepada Nabi, mengingatkan kepada Allah dan Rasulnya. 2 tahun. Padahal sekitar itu ada sekitar 5.000 biasanya yang hadir untuk mengikuti pengajiannya. Ada 500 yang mencatat. Dan selebihnya hanya memandang wajah orang soleh. Karena mengingatkan dirinya kepada baginda Rasul SAW. Tidak hanya di situ. Abu Ja'far bin Sulaiman, kemudian beliau melihat Imam Wasi' Al-Basri atau muridnya Imam Basri. Beliau mempunyai kebiasaan ketika hatinya gundah gulana. Dia merasa resah dan tidak nyaman. Beliau melihat gurunya yang bernama Hasan Al-Basri atau Imam Wasi' Al-Basri.
Itu yang dilakukan oleh mereka untuk mencari satu ketenangan di dalam hatinya, melihat wajah orang soleh yang mengingatkan dirinya kepada Rasul, kepada Allah dan Rasulnya. Penampilannya tentu begitu, tentu tidak pakai koboi-koboyan. Kalau koboi-koboyan, Anda lihat orang pakai koboi, ingatnya sama siapa? Jago tembak di film, di TV, orang Barat. Kira-kira begitulah sederhananya. Kemudian yang terakhir, Imam Malik. Imam Malik ini adalah imam yang kita kenal. Tapi Imam Malik ketika merasa kurang motivasi, kurang semangat di dalam berdakwah, kurang semangat menjalani hidup dan ibadah, beliau menemui Imam Al-Munkadir. Beliau menatapnya, melihatnya, dan merasa beliau sudah dikatrol. Motivasinya teringat kepada Rasul, teringat kepada orang-orang soleh, teringat kepada Allah dan Rasulnya. Masya Allah. Jadi begini, saudara kaum muslimin. Saya sebenarnya teringat dengan apa yang disampaikan di dalam kitab Ta'lim Muta'allim, yaitu laisal fata may yaqulu kana abi walakinnal fata may yaqulu ha ana dha. Jadi orang kesatria, seorang tokoh, pemimpin, orang yang betul-betul laki, itu tidak membawa nama-namanya orang untuk mengkatrol dirinya. Saya wallah dari awal sampai akhir, dari dulu sampai sekarang, nggak pernah nama-nama guru saya dibawa kemana-mana. Bahkan saya nggak mau. Bahkan banyak yang bertanya, silsilahnya Anda siapa? Anda kakek neneknya siapa? Saya tidak pernah ungkap itu, kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan dulu disangka saya anaknya siapa, saya tampilkan. Bahkan kepada Nabi Adam pun saya bisa tampilkan silsilah keluarga saya. Tapi enggak pernah saya bawa itu. Karena saya merasa apa yang disampaikan dalam Ta'lim Muta'allim bukan laki-laki namanya, bukan pemuda, bukan kesatria kalau masih bawa nama-nama ayahnya. Ayah saya adalah ini, guru saya adalah ini, hanya untuk mengkatrol dirinya. Enggak, pansos lah istilahnya sekarang seperti itu. Tapi walakinnal fata may yaqulu ha anadha. Tapi pribadi yang muslim, pribadi yang kesatria adalah ini loh saya, ini kualitas saya, ini ngomong saya. Ini adalah penampilan saya, inilah kelebihan saya untuk kami persembahkan kepada bangsa misalkan. Enggak bawa nama-nama ayah dan guru. Ini sejatinya. Maka dari itu sangat miris. Misalkan ada orang yang tidak sekelas, misalkan diangkat-angkat, diviral-viralkan, masuk Wikipedia namanya. Kalau saya lihat, Guru Udin aja nggak masuk Wikipedia. Gus ini masuk Wikipedia. Masya Allah, namanya luar biasa. Nah, ada banyak keterbalikan. Saya ingat di dalam satu nazam, fakam abadin yaqumu maqama hurrin wa kam hurrin yaqumu maqama abdin. Banyak sekali yang harusnya orang itu baik, orang itu istimewa, itu malah nggak kelihatan. Dan orang yang ternyata tidak ada apa-apanya atau orang yang harusnya rendah, ini ditinggi-tinggikan untuk kepentingan tertentu dan untuk kepentingan mungkin penguasa diantaranya. Masya Allah. Baik, itu yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan semoga kita bisa menjaga lisan kita. Semoga kita bisa menjaga lingkungan kita. Karena kalau Anda ingin melihat ini kualitasnya seperti apa, kalau misalkan kemarin ini yang mendukung Beb Kribo, ya sudah kurang lebihnya seperti kualitasnya Beb Kribo. Karena di dalam kaidah Islam menyampaikan bahwa almar'u ala dini khalilih. Jadi siapapun itu tergantung siapa perannya, siapa temannya, siapa pergaulannya. Kurang lebih sama. Akidahnya, agamanya, pemahamannya, dan kelasnya kurang lebihnya begitu. Seorang pengusaha triliunan, dia akan berkumpul dengan pengusaha triliunan. Seorang pengusaha yang kisarannya 10 juta, puluhan juta, dia akan berkumpul dengan pengusaha puluhan juta. Maka dari itu saya sampaikan, andaikan beliau tidak menyampaikan hal-hal yang melenceng-melenceng dan sifatnya mendukung terhadap penistaan agama kepada Pak Dangdong misalkan, sudah mengatakan Allah bukan orang Arab, masih didukung, masih dibela. Kemarin tuh penghinaan terhadap Jenderal Dudung itu kan. Siapa yang ngajari orang Indonesia itu kenal agama apa itu dan lain sebagainya? Akhirnya saya menemukan titik-titik di mana dia telah banyak melakukan kesalahan-kesalahan dengan banyak menyampaikan pernyataan-pernyataan, menyampaikan kajian-kajiannya yang ternyata Masya Allah bisa kita pertanggungjawabkan bahwa itu tidak berdasar. Salamatul insan fi hifdzil lisan. Bagaimana dia kalau misalkan mau menjaga dirinya, maka jagalah lisannya. Jangan sembarangan, jangan serampangan, apalagi dalam persoalan akidah. Masya Allah, semoga ini berbarokah. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mengajak Anda untuk ikut serta membebaskan tanah wakaf, pembangunan dan program kaderisasi pemimpin muslim yang kuat memegang syariat dan sunnah. Yakinlah bahwa janji balasan Allah tidak terkira dalam perhitungan manusia. Salah satu janji Allah dalam Al-Quran, وَمَا أَنْفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ.
dan apa saja yang kamu infakkan, Allah akan menggantinya, dan dialah pemberi rezeki yang terbaik. Rasulullah juga menyerukan dengan sabdanya, "Anfiq ya Bilal, wala takhsha min dzil arsy iqlala." Berinfaklah wahai Bilal, jangan takut dipersedikit hartamu oleh zat yang memiliki arsy. Pondok Pesantren Syariah Al-Jalil, program tahfidz hadis Al-Quran, penanaman akidah yang kuat dalam rangka kaderisasi pemimpin muslim yang siap terjun di tengah masyarakat, membentengi akidah mereka, serta membela agama dan syariat, menjaga sunnah nabawiyah. Kami tidak melihat nominal berapapun yang Anda tanam, tapi niat mulia Anda lah, baik yang diniatkan untuk diri Anda, terutama untuk orang tua Anda yang mungkin sudah rindu menanti sedekah jariah Anda. Hormat kami untuk Anda semuanya. Kami kan terus bersamamu, untukmu Mahat Al-Jalil tercinta. Kami penuhi panggilanmu, untukmu.